Saya berada di tepi Kali Opak dan Anda semua kalau tertarik bisa melihat dari dekat di lava bantal merbah ini seperti apa batuan yang terbentuknya itu 56,3 juta kira-kira 56,3 juta tahun yang lalu. Ya, kita masih ada di aliran Kali Opak yang di depan ini, dan di depan kita ini terdapat bagian dari struktur lava bantal, dan Anda semua bisa menyaksikan batuan ini sangat keras ya, bahkan lebih keras dari batuan andesit di produk letusan Gunung Merapi yang baru ini, karena ini nyaris kita tidak bisa menemukan pori-pori ya, pori-pori di batuan. Biasanya di batuan andesit itu ada pori-porinya, tetapi ini tidak ada. Kita coba pukul apakah bisa pecah, dan Anda bisa melihat suaranya ya, seperti logam beradu dengan logam ya. Nah, bahkan bisa muncul api. Ini sangat keras, dan ini pun ini mungkin kita bisa ambil ya kalau yang ini ya. Nah, ini dia. Ini adalah contoh dari fragmen batuan basal piroksen yang ada di geosite lava bantal. Batuannya ini sangat keras, dan sekali lagi kita tidak bisa melihat ada pori-pori, dan ini yang membedakan dengan ciri batuan andesitik produk dari letusan gunung berapi ya. Jadi secara teori dalam ilmu geologi, magma yang keluar dari dapur magma ya, dari perut bumi, bagaimanapun caranya, maka dia akan disebut sebagai hasil dari letusan gunung berapi ya. Kalau ini keluarnya karena lelehan atau meleler begitu ya, efusif, bukan karena letusan yang eksplosif. Ini lava bantal seperti ini, dan tekstur atau penampakan warnanya tidak selalu sama ya. Ada yang terang, ada yang gelap mengkilap, kemudian ada yang kemerahan juga seperti yang ini. Tetapi ini ada bagian dari dalamnya, bagian luarnya ini sudah terfragmentasi dan mungkin tererosi keluar dan lain sebagainya. Oke, yang di depan kita ini relatif ada di bagian bawah, dan kalau misalnya kita bisa melihat lebih dekat lagi, kita juga akan menemukan bahwa lava bantal ini meleleh atau mengalir secara berlapis-lapis begitu, seperti ini. Ini yang lapisan bagian bawah, mungkin bagian bawahnya masih ada. Ini lapisan berikutnya yang di atasnya, dan ini juga ada batasnya ya, seperti ini. Ini juga batas yang menunjukkan perbedaan di antara kedua proses pembentukannya. Kemudian yang ini adalah batas berikutnya lagi, terus sampai ke sana. Kemudian di sebelahnya pun juga ada proses pembentukan. Ini dipisahkan oleh garis ini. Nah, ini sama ini keluarnya tidak bersamaan. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Ini ada batas, di sebelah sini juga ada batasnya, dan sampai ke atas seterusnya, sehingga ini berlapis-lapis pembentukannya. Nah, kita tidak bisa melihat di bagian bawah permukaan air ini seperti apa. Yang pasti di sini kita bisa melihat pembentukannya secara berlapis, dan warnanya juga berbeda. Ini karena prosesnya sudah jutaan tahun yang lalu ya, mungkin karena ini
kemudian bersentuhan dengan air, dengan oksigen, sehingga otomatis namanya mineral dia akan terjadi pelapukan juga. Oke, jadi ini saya berada di tepi Kali Opak, dan Anda semua kalau tertarik bisa melihat dari dekat di lava bantal Merbah ini seperti apa. Batuan yang terbentuknya itu 56,3 juta, kira-kira 56,3 juta tahun yang lalu. Jadi sebelum zaman tersier. Ini lebih tua dari Gunung Ireng, lebih tua dari geosite di Gunung Api Purbang Langgeran, lebih tua dari yang lainnya. Tetapi ada di wilayah Merbah, tak jauh dari kota Yogyakarta. Kita akan coba telusuri, mudah-mudahan cuacanya tidak hujan sampai ke menggilir seperti apa. Dan di sini juga kita menyaksikan lagi fakta perlapisannya seperti apa. Ini batas kontaknya, ini dan ini mungkin keluarnya tidak di dalam satu adonan yang sama lah kalau gitu. Mungkin ini menumpang atau menindih. Kemudian di bawahnya pun juga ini juga berbeda, ini berbeda, ini ada aliran lagi, dan seterusnya sampai ke arah bawah sana. Oke, ini pun juga ini lapisannya berbeda di sini. Terus kemudian ini yang membentuk seperti bantal guling, memanjang begini. Terus kemudian unik sekali, dia meleleh ke sini, kemudian dia menikung begini. Jadi sekali lagi pembentukannya dari arah sana atas itu ke sini. Nah, entah mungkin karena dia membentur apa atau bagaimana di bagian depan sana sehingga ini berbelok, menekuk, melengkung di sini. Jejaknya kelihatan dan berakhir di sini. Oke, menarik sekali. Yang di atas sana juga sudah terfragmentasi, pecah-pecah di bagian dalamnya seperti ini. Ini kulit luarnya juga tidak kita temukan pori-pori. Ini bagian dalamnya, bagian dalam dari lava bantal atau magma yang mengalir di dalam air laut. Nah, di sebelahnya juga kita masih bisa melihat ini. Jadi ini bentuknya ini membundar gitu ya, elip lah gitu, apa gemoy gitu ya di sini ya. Kemudian pecah-pecah ini. Kalau ini proses fragmennya ini sudah belakangan pastinya. Kemudian di sana kita juga bisa melihat itu sudah tererosi barangkali karena proses alamiah, dan terus sampai ke ujung sana. Nah, sampai ke daerah sana itu. Nah, kita apakah bisa sampai ke sana? Cuacanya hujan, sudah mulai gerimis. Oke, di situ di tengah sungai juga masih ini bagian dari lava bantal, tetapi di ujung sana ini sudah batuan tuf atau tufaan dari formasi semilir, dan di atasnya nanti ada breksi pumisnya. Sampai ke ujung sana sangat jelas terlihat itu formasi semilir. Tapi di sebelah kanannya ini bagian dari produk erupsi efusif dari gunung api yang ya gampangnya sekarang disebut sebagai gunung api Watu Wadek gitu aja. Sebetulnya dia masuk di wilayah Dusun Sumber Kulon. Oke, ini masih bunder-bunder begitu bentuknya. Yang ini yang di depan ini membulat begitu. Kemudian yang di sana juga masih membulat sampai ke ujung sana. Oke, inilah lava bantal Merbah yang menunjukkan kepada kita semua proses kebumian purba kita. Unik, menarik, menjadi satu. Dan Anda yang menyukai sejarah tentang kebumian kita, kalau ke Jogja sebaiknya mampir ke sini untuk melihat secara langsung dan dari dekat seperti apa
proses pembentukan dan hasilnya dari vulkanisme purba pada masa 56 juta tahun yang lalu. Ini sampai ke ujung sana. Kita akan mencoba ke sana.